Kita ingin secara terus-menerus meningkatkan kesetaraan, kesempatan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, menjamin akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan membangun infrastruktur yang aksesibel untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi disabilitas. Saya mengharapkan kehadiran Komisi Disabilitas akan menjadi tonggak penting untuk mempercepat pelaksanaan visi besar kita terhadap penyandang disabilitas. Tidak boleh ada satupun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan terbentuknya Komisioner Komisi Nasional Disabilitas ini, maka kita dapat mengawal penciptaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dapat menikmati hasil pembangunan, kemudian berkontribusi dalam pembangunan, dan juga menjadi kedepannya mandiri sebagai individu dan sebagai warga negara yang berkontribusi untuk negaranya. Kata-kata Bu Dante luar biasa, mereka juga adalah saudara-saudara kita difabel, adalah warga negara yang punya hak dan kewajiban untuk berkontribusi juga untuk penyelenggaraan negara gitu ya. Bu Dante selamat bekerja, terima kasih sudah hadir di sini. Di samping Bu Dante sudah ada Feby tadi nganter kopi, ya udah kita ajak duduk di sini karena kopinya enak banget. Ini enak banget. Mas Mario harus cerita. Ini teman-teman barista itu, Feby belajar bikin kopi itu gimana? Bikin kopi. Kok enak banget? Saya diajarin sama Mario dulu. Oh gitu. Selama 1 minggu penuh deh fokus banget tentang latte art, membedakan rasa. Lalu teknik-teknik lah, karena teknik-teknik itu, kalau aku kan tuli. Nah, ketika bikin latte art itu kan sebenarnya harus ada suara. Cuma kalau dia tuli, dia akhirnya nemu teknik baru ya, yaitu dengan visual dan merasakan getarannya. Ya. Kalau orang yang bisa mendengar, itu dia bisa ngelihat nih, oh apakah susunya sudah berbusa. Nah, tapi kalau kita menggunakan teknik, apakah susunya sudah bergetar dengan sempurna dan apakah busanya secara visual sudah oke. Jadi kita bisa membentuk gambar tuh di atas kopi, biasanya ada gambar kan. Ada gambar hati, ada gambar angsa. Nah, itu kan harus menemukan tekstur susu yang tepat. Nah, mereka menemukannya dengan getaran dan visual. Luar biasa banget. Saya nggak mau bahas soal ini nih, istilah sih, nanti panjang ceritanya. Tapi antara disabilitas dengan difabel, ada different ability. Jadi saudara-saudara kita difabel ya Mas Mario ya, betul, ternyata bisa punya hasil yang sama, mungkin lebih bagus lagi dari barista-barista non-difabel. Ternyata dengan cara yang berbeda. Adaptasi dengan tekniknya, betul. Wah, terus selama ini berarti bikin latte artnya jago banget dong. Sama ini latte art bisa dong. Wah, ini berarti Mas Mario punya berapa barista di? Kita total kalau barista itu ada 23 orang. 23 orang. Wow, banyak dong yang sahabat Feby menemukan caranya bikin latte art, nyeduh kopi yang enak. Nyodi kopi yang enak yang tadi saya bilang ini dari mana Mas, bahkan Mas Mario cerita kalau ini dari petani, dia juga tengah menjajaki atau sudah Mas? Kita lagi mencoba, kalau misalnya kita kan sekarang memberikan dampak via hilir nih, memberikan lapangan pekerjaan di baristanya, di kantor ya. Cuma gimana kalau kita main di hulu juga? Ternyata banyak petani ya? Difabel. Seperti ada namanya Blind Gayo dari Aceh, karena petaninya tuh adalah teman-teman tunanetra, teman-teman netra. Nah, kita mau coba nih untuk nggak cuma jualan kopi jadinya, tapi kita menghasilkan kopinya, biji-bijinya, petaninya juga teman-teman difabel gitu. Mas kalau boleh ada di ini dong, apa namanya e-commerce supaya juga kita bisa beli gitu ya. Kami juga punya akses untuk beli. Mungkin Mas Mario bisa pikirkan bisnis model sebagai pengusaha kan Mas Mario. Jadi mungkin bisa pikirkan bisnis model dan semoga ada rezeki untuk bisa mewujudkan itu. Ada Mas Triyono juga dari Jogja. Kali ini semoga Zoom-nya sudah bersahabat. Mas Triyono. Halo. Ya, Halo Mbak. Ya. Zoom-nya sudah
sudah bersahabat dan kita bisa saling mendengar. Tadi sudah dengar penjelasan dari Bu Dante. Kami ngobrol juga dengan Mas Mario dan juga ada Feby yang ternyata bisa, Mas, ini enak banget kopi yang dibawa ke studio. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu langsung. Tapi mungkin Mas Triyono tadi bisa jawab dulu pertanyaan saya. Di Jogja sendiri, Mas, mungkin bisa gambarkan kepada kami. Setelah saudara-saudara difabel di sana punya akses, punya cara untuk, punya kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang pekerjaan begitu ya dari Difabaik sendiri. Saat ini seperti apa? Dan harapan ke depannya bagaimana? Oke, jadi memang kami berusaha menyasar teman-teman disabilitas yang low education. Jadi kita malah menerima yang nggak sekolah atau lulusan SD atau putus sekolah. Karena memang di ranah itu akses terhadap pekerjaan formal itu sangat sempit. Dan sekarang kita sudah mengembangkan sampai bukan hanya transportasi, kita sudah ke arah virtual tour juga. Kemudian kita juga mengembangkan massage. Kemudian ada kargo. Jadi totally banyak hal yang bisa kita lakukan dan kita berharap ke depan Difabaik mampu menjadi solusi digital di Indonesia dan menjadi ekosistem baru ya, dengan tingginya tadi bahwa data disabilitas itu paling tidak 10% dari total penduduk Indonesia, sehingga kita mempunyai itu cukup luas, sehingga kita berharap 2-3 tahun lagi kita benar-benar nih menjadi ekosistem baru digital di tahun 2025 lah gitu. Jadi menjadi startup social enterprise baru. Wah, keren dong. Sekarang bahkan ke startup bicara soal ekosistem digital gitu ya, Mas Triyono. Wah, lebih banyak lagi nih kesempatan yang kita harapkan bisa diperoleh oleh saudara-saudara kita difabel. Kalau di Komite Nasional Disabilitas sendiri, program terdekat atau langkah terdekat yang mau dilakukan apa, Bu Dante? Ya, tadi sebetulnya yang 5 tadi itu kita upayakan untuk bisa secara paralel langsung dilakukan. Secara paralel dan tentu saja secara berdasarkan konteks yang terjadinya apa. Kemudian kita yang paling utama akan membangun konsolidasi ya untuk berbicara dengan pemangku kepentingan baik daerah maupun nasional untuk bagaimana upaya-upaya ini bisa dilakukan dan bagaimana implementasi yang sudah dilakukan oleh mereka itu seperti apa. Karena tidak bisa sendiri ya, tidak bisa harus sendiri, semuanya. Ya, kalau seluruh pihak terlibat. Bu Dante, dari tadi kita bicara soal hak untuk memperoleh pekerjaan, karena mungkin itu juga bagian penting. Saudara-saudara kita difabel punya pekerjaan, mereka punya penghidupan yang layak, dan itu menjadi hak semua warga negara sebenarnya, tanpa terkecuali. Tapi mungkin Bu Dante bisa memberikan pencerahan kepada kami, sebenarnya hak-hak dari saudara-saudara kita difabel ini apa saja sih yang seharusnya sama-sama kita penuhi? Ya, sebagaimana warga negara pada umumnya, teman-teman kita penyandang disabilitas dan termasuk saya sendiri kan punya hak yang sama sebagai warga negara. Artinya hak dalam bidang ekonomi untuk mendapatkan pekerjaan, untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk bekerja dimanapun itu harus punya hak. Kemudian hak di bidang politik, mereka juga harus punya hak untuk dipilih, untuk memilih partai, misalnya masuk partai atau menjadi pemimpin apa gitu kan, itu mereka punya hak. Kemudian mereka juga punya hak untuk hak sosial ya, untuk berkehidupan sosial, untuk kemudian berekreasi, olahraga, hal-hal seperti itu bahkan ada ya di undang-undang. Kemudian juga hak untuk budaya itu bagaimana mereka juga bisa terlibat mengembangkan budaya, kemudian berkontribusi untuk berkreasi dan lain sebagainya. Tidak ada bedanya sebenarnya, hanya teman-teman penyandang disabilitas itu kan sangat rentan untuk tidak mendapatkan kesempatan hak. Iya, itu sebabnya maka kita semua harus benar-benar memperhatikan karena keterbatasan mereka, maka jika tidak ada akomodasi yang layak, maka hak itu tidak akan mereka dapatkan. Ketika mereka tidak mendapatkan haknya, maka mereka tidak akan dapat berkembang dengan optimal ya, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oke, Mas Mario, biasanya kan para pengusaha yang mau mempekerjakan karyawan itu ada prakualifikasi, ada kualifikasi tertentu lah yang harus dipenuhi. Mas Mario, ketika mau merekrut barista-barista di Cafe Sunyi sendiri, ada hal khusus yang disyaratkan atau dilakukan saat itu?
Baik, jadi sebenarnya betul Prof, kualifikasi ya. Ya saya harus kasih syarat-syarat tertentu gitu kan. Syarat-syarat yang saya berikan tuh sama dengan tingkat pendidikan yang sebenarnya gak beda dengan kafe-kafe lain. Itu semua saya nggak bedakan karena saya pengen melihat mereka sebagai seorang profesional. Tapi bedanya ketika teman-teman tuli datang, ya saya sediakan juru bahasa isyarat. Kalau teman-teman tunanetra datang, kami tempatkan di tempat yang tidak terlalu banyak belok-belok masuk ruangan. Kalau misalnya teman-teman kursi roda datang, saya akan di lantai 1, gak mungkin mereka naik tangga kan. Jadi yang penting aksesibilitasnya. Kalau saya pribadi menilai teman-teman secara profesional, tapi tentunya saya berikan akses tersebut. Jadinya mereka tuh mungkin seperti tadi kata Ibu ya Bu ya, jika diberikan akomodasi yang tepat, mereka tuh bisa memberikan output yang sebenarnya selama ini mungkin terpendam karena tidak adanya akomodasi tersebut. Nah, jadi kalau saya pribadi kualifikasi semua standar profesional, cuma di sini bedanya saya berikan akses saja. Oke, jangan-jangan kita ini ya harusnya sebelum menuntut banyak dari saudara-saudara kita difabel, kita sendiri dulu yang memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Kita punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka. Betul. Oke, apa saja yang sama-sama harus kita lakukan sebagai bagian dari situ, Mas Mario? Saya berharap di malam ini, Forum Christian malam ini banyak sekali yang tergerak untuk tadi satu langkah dulu memenuhi kewajiban untuk menghormati, memenuhi hak-hak saudara-saudara kita para difabel supaya mereka juga punya kesempatan. Kira-kira apa saja nanti kami perbincangkan usai jeda di Forum Christian.